Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna dari Padepokan Patrap, Surakarta, hadir kembali menyapa Anda lewat Bincang Psikologi persembahan TV 10. Saya tidak hadir sendiri karena namanya bincang-bincang ya. Pasti berbincang, apalagi dengan narasumber kita. Beliau seorang psikolog, juga seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya. Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga harapannya juga sahabat TV 10 yang tengah menyaksikan program ini juga dalam keadaan sehat ya Pak. Sehat fisiknya, sehat juga psikisnya. Aduh. Apa ini yang tengah dirasakan oleh sahabat TV 10 ya? Boleh dicurhatkan di sini, di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Mungkin ada keresahan apa gitu ya Pak ya, yang ingin dapat solusi, silahkan nanti kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Kalau tadi saya bertanya apa yang tengah Anda rasakan, sekarang saya bertanya, apakah ada yang di antara Anda yang justru tidak merasakan apa-apa? Waduh, bahaya ya Pak, bahaya juga sampai tidak merasakan apa-apa. Mati rasa gitu ya Pak, mati rasanya tuh secara emosional, jadi bukan fisiknya ya Pak, tapi mati rasa secara emosional, sehingga tuh rasanya tuh kayak hampa, kosong, bahkan mungkin ada yang kehilangan minat pada sesuatu yang sebelumnya tuh sangat disukai, tapi tiba-tiba tuh menjadi kehilangan minat gitu Pak. Kehilangan minat. Rasanya hampa, kayak putus asa. Nah, ini kalau dalam psikologi, mungkin ada ya sahabat TV 10 yang juga merasakan hal yang sama, sampai nggak tahu ini apa sebenarnya kita rasakan tuh apa gitu. Nah, kita ulas hari ini ya Pak ya. Kekosongan ini, waduh, sebenarnya apa ini mati rasa kalau dalam ilmu psikologi itu apa Pak istilahnya, kemudian apa juga penyebabnya? Penyebabnya ya. Ya, fenomena mati rasa itu ada gitu. Ada kan Pak? Jadi, kok nggak sedih lagi ya, flat itu. Justru tidak merasakan sedih sama sekali. Iya, sedih enggak, senang enggak, senang enggak, sedih enggak. Nah itu. Kalau di psikologi namanya numbness ya. Numbness. Ya. Berarti emotional numbness. Ya, emotional numbness itu emosional, tidak merasakan keadaan-keadaan lagi sudah. Jadi misalnya, ini misalnya seorang istri yang suaminya ini selingkuh ya, sudah berulang kali istri ini menyatakan ketidaksetujuannya, ya udah menangis, udah sedih, udah marah, udah ini, tapi suaminya tetap saja sama selingkuhannya, artinya lewat WA. Pada titik tertentu si istri ini sudah mati rasa sudah. Jadi mati rasa ini di atasnya merasakan gitu. Jadi sudah ketidakmampuan seseorang itu karena ini sudah lama ya. Udah lama, udah dalam akumulasinya udah ini, sehingga udah akumulasi dari kesedihan justru mati rasa. Ya, mati rasa. Wah. Tapi ada hal yang tidak bisa ditipu gitu, misalnya menangis. Jadi menangis itu kadang-kadang sudah nggak ada rasa sedihnya lagi sudah. Tapi tahu-tahu air mata keluar gini. Melamun itu nangis tapi nggak ada rasa sedihnya coba. Nggak ada ekspresi gitu ya Pak? Nggak ada, ya ekspresinya paling melamun gitu, tapi menangis sudah. Atau reaksi fisiologis yang lain, misalnya gemeter. Berarti tubuhnya sebenarnya nggak bisa bohong. Nah, kalau tubuh dia nggak bisa bohong, makanya orang-orang seperti itu mungkin perasaan saya sudah nggak ini lagi Pak, tapi tubuh saya nggak bisa dibohongi. Bereaksi otomatis. Ya, bahwa tubuh saya masih mereaksi. Nah, itu sebenarnya sudah tingkat lanjut dari keakutan seseorang mengalami gejolak emosi ya. Nah, itu berbahayakah Pak? Ya, sebenarnya kondisi seperti itu kan sudah warning ya. Ini sudah diambang gitu loh. Kalau kita gambarkan itu, daya tampungnya itu sudah diambang di luar batas kemampuan, makanya sudah nggak merasa lagi. Seperti kalau orang itu sudah
daya tahan sakitnya udah sampai mencapai batas ini. Iya, melewati, dia pingsan. Oh. Nah, itu. Nah, jadi kadang-kadang dia sudah nggak sadar lagi dia melakukan apa. Ini kan yang ini kan. Oh, yang bahayanya seperti itu gitu. Jadi dia punya ada ide bunuh diri saja. Dia nggak sadar kalau ternyata dia sudah minum obat overdosis gitu. Dia sudah menyiapkan tali gantungan. Tali gantungan sudah nggak sadar. Melakukannya tidak sadar. Nah, iya, nggak sadar. Itu kan bahaya sekali tuh. Iya, benar. Ya, dipikirkannya ya dia nggak tahu kok saya bisa. Nah, itu kadang-kadang yang kalau sudah terjadi seperti itu ada ide-ide bunuh diri. Nah, nanti kalau itu memang bukan bunuh diri ya, misalnya dia melakukan apa, dia sudah nggak sadar, lama-lama bisa jadi dia terkena halusinasi itu, baik pendengaran, penglihatan atau yang lainnya. Nah, lama-lama kalau dibiarkan bisa sudah ini psikosis namanya. Dia hidup di dunia sendiri sudah lepas dari kontak luar. Nah, itu kan ya awalnya dari numbness, emotional numbness, ini dibiarkan nggak ada solusi, tidak tertangani, ya, kemudian dia tetap berada di kondisi yang tidak kondusif, kan semakin parah gitu. Nah, ya mungkin ketika sudah hilang kendali, hilang akalnya, hilang kesadarannya, ya sudah. Iya, harus. Selain menyebabkan rusaknya hubungan dengan orang lain juga dia udah dengan dunianya sendiri ya. Tapi awalnya dari numbness itu ya, kekosongan atau tanpa emosi. Tanpa emosi gitu. Jadi yang awalnya cemburu kok nggak cemburu lagi ya. Yang awalnya saya marah kok nggak marah lagi. Saking capeknya hati, Pak. Biasanya ibu-ibu berarti ya, Pak ya? Yang sudah merasakan ini ada batasnya, waduh langsung ibu-ibu. Iya, banyak kan ibu-ibu yang stres gitu, karena yang bikin stres bapak-bapak. Berarti yang berumah tangga ya? Berarti ada ya Pak ya? Pernah menangani kasus yang numbness juga ya? Ya ada beberapa lah. Jadi yang nelpon sih suaminya. Istri saya ini agak depresi, pengen konsultasi ya. Setelah kita ini saya nggak bisa lagi merasakan perasaan saya, Pak. Kenapa? Perasaan sayang udah nggak ada, perasaan sakit udah nggak ada, sudah Pak? Nggak ada. Sayang juga udah nggak ada ya? Iya sudah nggak ada. Mati jadi rasa, mati rasa gitu. Nah itu kalau itu dibiarkan terus gitu akan berbahaya gitu kan. Ya. Emotional numbness ini kan sebenarnya overdose, sudah overload gitu ya. Depresi tapi overload. Nah, kalau depresi sih orang masih nangis itu masih sadar, masih ada sedihnya. Ini sudah nggak ada. Kalau numbness itu bedanya dengan depresi adalah dia ya nggak ada rasa tapi tahu-tahu nangis gitu ya. Itu di atasnya depresi kan berarti. Kalau depresi masih ada rasa depresinya juga, tapi ini atau trauma. Trauma itu juga bisa menyebabkan numbness ya. Misalnya trauma-trauma yang sangat mengguncang jiwa itu misalnya bencana alam. Bencana alam itu membuat orang bisa jadi numbness gitu. Misalnya waktu bencana itu bagaimana orang mengalami kena gempa sampai mati dia menyaksikan, itu saking traumanya. Proses kehilangan itu akhirnya numbness dia. Nggak ngerasa lagi, tapi cuma bawaannya kosong, melamun gitu. Tapi itu sebenarnya kesedihan yang memuncak ya Pak? Iya, kesedihan di atasnya puncak sudah lah. Oh, di atasnya puncak, meluber. Nah, meluber. Nah, itu jadinya numbness. Itu memang satu ini ya, kalau kita melihat itu anugerah Allah gitu. Makanya Allah itu tidak memberikan beban satu kaum melampaui batasnya. Kalau melampaui mesti numbness. Kalau melampaui pasti pingsan. Oh, kalau sakit fisik pingsan. Tapi kalau sakit psikisnya jadi numbness, kita nggak bisa ngerasain apa-apa ya. Jadi itu merupakan bentuk pengamanan, pertahanan diri, sistem keamanan ya kan. Iron Dome-nya itu loh. Psikisnya ada perlindungannya ya, numbness itu. Ya, numbness itu bentuk perlindungan, karena kalau orang terlalu lama dalam kondisi stres itu nanti
bisa jadi sarafnya jebol, rusak karena kan tegang terus itu, mikir, terus kan sedih, hormon-hormon kan jadi nggak normal tuh. Nah itu dibuat numbness aja, Loss. Sampai nggak ngerasain apa-apa, sudah di atasnya. Tapi kalau orang stres nggak ketulungan bisa jadi gila. Gitu. Makanya kita itu harusnya aware dengan diri kita gitu. Gejala awalnya apa Pak kayak gitu? Numbness itu. Iya, biar mungkin ini aku berarti proses menuju numbness gitu. Jangan sampai ya. Tapi kan mungkin ada yang mengalami juga, ternyata ini tanda-tandanya aku numbness atau mati rasa gitu. Ya, tadi kan ini kan overload. Jadi kalau kita melihat itu karena kelelahan emosional. Ya. Apa istilahnya? Lelah emosi, lelah emosionalnya. Kan kita sering mendengar aku kesel, udah capek ini, mentok capek. Capek itu kalau dia masih dalam kondisi situasi yang, kalau dia masih sadar bahwa dia capek itu masih bagus. Tapi kalau ya dia kondisi itu tapi situasinya tidak kondusif dan selalu membuat dia stres, nah nanti numbness. Kelelahan emosional dibiarkan jadi numbness. Baik, waduh, memang merasa hampa, pertama hampa, mati rasa, harus waspada ya. Nanti bagaimana solusinya akan disampaikan juga dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Dan kami masih berada di Padepokan Patrap, Surakarta. Ini suara burung nih, kalau dengar suara burung-burung kayak gini ya, cantik banget, suaranya tuh merdu. Bikin tenang ya Pak di hati ya. Saya masih bisa merasakan ini loh Pak, indah, enak, merdu gitu. Berarti nggak hampa ya Pak? Bahagia. Berarti tidak mati rasa ya Pak? Baik, untuk mengenali bahwa seseorang ini mati rasa atau Anda mungkin ini, ini berarti aku mati rasa nih. Berarti ada ciri-cirinya ya Pak ya? Ada. Seperti apakah orang yang mati rasa itu? Iya. Motivasi yang pasti ya. Motivasinya jadi turun gitu. Padahal yang disukai ya Pak. Iya. Kehilangan minat. Kehilangan. Jadi nggak bisa apa-apa, betul. Saya sudah pernah merasakan. Maksudnya kehilangan minat, rasanya kehilangan minat itu ya. Hanya mengerjakan sesuatu yang biasanya kerjakan aja sudah nggak bisa. Itu proses awal ya Pak? Proses awal ya, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Kehilangan minat. Makanya kalau itu terus ya nanti bisa numbness juga. Nah, kehilangan motivasi, kehilangan minat gitu. Jadi minat itu sudah nggak ada minat, suka menggilai banget misalnya hobinya itu jadi hilang. Ada temen gitu, males kamu temui aja, aku di kamar aja gitu. Jadi pokoknya kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan minat gitu. Dulu itu saya itu pemikir gitu misalnya. Sekarang itu dulu itu ide-ide saya itu sangat kreatif gitu. Setelah ngalami posisi seperti ini tuh saya kok nggak bisa gitu. Nah itu dia merasakan satu kehilangan kemampuan mental seperti berpikir, kreativitas. Nah kemudian juga kayak ini rasa terasing gitu, loneliness, ada rasa kesendirian. Padahal tidak sendiri, tapi merasa sendiri. Nah, jadi dia merasa sepi di tempat yang ramai. Ramai tapi ada satu perasaan hampa itu. Kayaknya kok ini tempat yang asing bagi saya. Maka biasanya orang seperti ini itu dia withdrawal. Withdrawal itu dia mengasingkan diri, mengisolasi diri. Entah ke kamar, entah pokoknya dia menghindari kontak sosial. Nah itu, jadi artinya juga dia kehilangan motivasi bersosialisasi juga kan? Iya. Nah
kemudian ini yang juga masalah juga ketika dia mengalami emotional numbness itu dia kehilangan empati. Oh, sampai kehilangan empati ya, juga ya, karena Pak, ya? dia lebih fokus kepada dirinya sendiri gitu, sehingga dia tidak bisa bagaimana menyadari perasaan orang lain itu udah nggak bisa. Jangankan menyadari perasaan orang, mengekspresikan emosinya sendiri aja nggak bisa ya. Iya, jadi ada kehilangan kemampuan berempati. Harusnya kan kalau saya ngomong gini orang itu pasti marah, dia nggak bisa lagi sudah. Kalau saya ini masih nanti kalau saya ngomong menyakitkan orang itu akan sakit, itu udah nggak bisa lagi sudah. Jadi sudah kehilangan kemampuan berempati. Ini kan jadi seringkali orang-orang yang numbness itu seringkali menyebabkan masalah di lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga gitu. Karena kalau orang kehilangan empati itu kan jadinya dia berperilaku tidak berdasarkan perasaan. Marah kalau dia marah ya marah, kalau dia menangis ya menangis gitu. Nggak mikir orang lain. Nggak mikir orang lain. Kalau dia mau menangis di tempat kerja ya menangis gitu. Jadi dia kayak nggak mempedulikan sekitarnya gitu kan. Kemudian ya itu tadi karena numbness itu jadi reaksi emosinya itu ya flat saja. Ya itu nggak bisa mengekspresikan emosi. Nggak bisa, iya. Jadi yang lain ketawa dia gini, diam aja. Diam. Yang lainnya ekspresinya dia, jadi memang sudah nggak ada ini. Iya, kehilangan pun dia juga udah nggak bisa mengekspresikan emosi kehilangan kesedihannya. Bukan nggak bisa mengekspresikan, memang nggak ada emosinya, sehingga nggak ada ekspresinya. Gitu. Jadi sensor emosionalnya itu sudah datar gitu. Nah ini kan tentu sedikit banyak akan mengganggu aktivitas sosial yang dia lakukan kan, ya kan. Mengganggu hubungan dengan orang lain. Orang lain gitu. Dia cenderung cuek lah, cenderung menjadi orang yang cuek. Gitu. Masih bisa tertolong Pak? Oh masih. Masih bisa ya Pak? Iya. Gimana nih cara mengatasinya? Ya. Yang pasti bahwa dia harus diedukasi untuk bisa menghadapi problem yang saat ini, ya kan? Orang yang mengalami numbness itu kan karena ada kelelahan emosional. Nah, kenapa dia apa yang menyebabkan kelelahan emosional itu? Penyebabnya apa? Ya banyak. Misalnya penyebabnya adalah pasangan hidup, atau penyebabnya orang tuanya. Atau penyebabnya masalah bisnis, nah itu bisa. Ya kadang-kadang orang tua yang selalu mencampuri urusan keluarga anaknya, gitu kan, yang selalu menjatuhkan mental anaknya, itu bisa jadi gitu. Bisa jadi penyebabnya ya. Penyebabnya gitu. Nah itu bagaimana dia bisa menghadapi situasi-situasi yang seperti itu gitu. Karena kita nggak bisa juga merubah orang lain seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi orang itu bisa diedukasi bagaimana ketika kamu menghadapi problem-problem seperti ini. Itu lewat konseling tentu. Memang orang yang numbness itu perlu dibocori dulu karena udah tumpukannya itu sampah itu udah menggunung ya. Menggunung gitu loh. Iya kan? Ya dia perlu nangis, kita perlu bahasanya gembosi dulu lah. Biar ininya emosionalnya lebih nyaman kan, digembosi dulu, kemudian setelah dia merasa agak ringan, merasa sudah oke gitu, nah yuk kita diskusi tentang masalahmu apa. Nah misalnya masalah pasangan. Apakah cukup dengan diskusi dengan ini aja atau memang sebenarnya butuh pertolongan Pak dari ahli? Kalau hanya sebatas numbness dan itu penyebabnya jelas tentang permasalahan hidupnya, itu cukup dengan konseling. Dia dimotivasi untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kondisi lebih baik, dan dia bisa mengatasi bukan mengatasi sih, dia bisa menghadapi problem hidupnya dengan benar, sembuh. Oh, iya kan, sembuh gitu. Padahal itu di atas
penyebabnya depresi ya, tapi justru menanganinya seperti itu. Iya, karena sebabnya jelas. Oh, sebabnya jelas. Iya kan, penyebabnya jelas. Yang repot tuh kalau penyebabnya nggak jelas, ya kan. Faktor keturunan, faktor gangguan fisik, wah itu susah. Kalau faktornya itu karena pasangan kan jelas, ya kan, jelas. Berarti bagaimana kamu nanti menghadapi pasanganmu gitu. Kemudian juga kita perlu juga mengkonseling pasangannya. Oh, nggak cukup hanya dengan dirinya nggak hanya dengan dia gitu. Nah, kalau nanti si pasangannya juga dia kondusif, berubah lebih baik, kemudian dia juga sudah mulai bisa memiliki mindset yang benar tentang keadaan yang sedang dihadapi atau yang sudah pernah dihadapi, sembuh gitu, ya kan. Kadang-kadang orang itu kan belum bisa menerima, itu yang repot. Ya, kita selalu mengatakan bahwa namanya berkeluarga itu pasti perjalanannya itu pasti ada, tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus gitu. Bagaimana bisa menghadapi keadaan-keadaan itu. Kadang-kadang kalau orang itu idealismenya keluarga saya harus keluarga yang cemara. Wah, cemara gitu, padahal pohon mangga kan gitu. Nah, ini yang jadi problem. Ya benar kan, cemara banyak di pegunungan soalnya ya. Sedangkan kita di dataran rendah misalkan ya. Nah, ini jadi problem gitu. Orang melihatnya cemara, ini pohon mangga kamu melihatnya cemara gitu kan. Berarti apa nih Pak? Tidak boleh menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi juga? Ya ekspektasi itu boleh gitu. Tapi kalau yang sudah ini kan nggak boleh diekspektasi lagi tuh. Oh gitu. Misalnya nih pasangan ini sudah terlanjur selingkuh misalnya. Sampai mana sih selingkuhnya, wong baru WA-WA-an aja. Oke. Ekspektasi ke depan boleh, tidak boleh. Tapi yang sudah ini kan nggak boleh diekspektasi, wong ini sudah terjadi gitu. Apa yang diharapkan dari yang sesuatu yang sudah terjadi kan nggak bisa lagi. Betul. Iya kan? Kenapa suamiku tuh kok selingkuh? Kenapa? Loh, itu kan sudah terjadi ya sudah toh. Cuma kedepannya jangan sampai selingkuh lagi kan gitu ya. Itu perlu diupayakan tentunya. Dan itu berdua ya? Nah, berdua. Masalahnya dengan pasangan. Ya, aku tuh selingkuh sama itu karena kamu tuh pelayanannya bikin kopi aja kamu nggak buatin. Kalau aku di rumah kamu cuekin. Nah, akhirnya kan jadi saling saling memperbaiki hubungan gitu loh. Kalau ada niatan untuk memperbaiki hubungan ya. Ya itu makanya di awal kita harus sepakat dulu. Ini gimana? Mau terus atau enggak? Atau kita bisa membaca. Oh ini bisa terus. Wah ini enggak. Udah ini enggak bisa diterusin juga enggak bisa. Bisa ya gitu. Ya kira-kira. Ya, dari diskusi itu gitu. Oke, gak terasa ngomongin tentang mati rasa. Sudah hampir 30 menit ini Pak Setio. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini tentang mati rasa. Mati rasa, betul ya. Mati rasa itu, sahabat semua, itu berasal dari tumpukan emosional. Akhirnya kita mengalami kelelahan emosional. Maka sebenarnya cara yang paling mudah adalah dengan banyak curhat. Ya, banyak curhat, tapi ya jangan setiap orang dicurhati ya. Orang dicurhati, harus pilih-pilih gitu loh. Kadang-kadang kita harus pilih yang profesional saja, karena tentu kalau yang profesional itu bisa menjaga kerahasiaannya. Daripada cerita ke temen nanti malah ember kemana-mana, jadi masalah lagi. Nah, yang pasti adalah tidak ada salahnya apabila Anda merasa kewalahan dengan diri Anda. Betul. Apa yang Anda rasakan. Bahkan sampai saya tuh nggak ngerasain apa-apa. Nah, tidak ada salahnya untuk segera berkonsultasi pada ahlinya untuk segera tertangani. Takutnya nanti malah jadi yang itu tadi ya Pak ya, karena sudah di atas depresi jadinya malah berbahaya. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 dan saatnya untuk kami undur diri. Saya Carla Ratna dan Pak Setio Purwanto menjumpai Anda kembali insya Allah di episode yang akan datang. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.